Kita lanjutkan diskusi kita, teman-teman. Oke. Baik, demikianlah tadi pertanyaan jawaban dari pertanyaan pertama Direkam belum? yang disampaikan yang ditanyakan oleh Pak Faisal. Lanjut kita masuki pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Jajang. Pertanyaan dari Pak Jajang yaitu bagaimana Fleksibilitas. fleksibilitas Jaringan tidak. dalam mengakomodasi kebutuhan daerah atau budaya lokal. Di sini saya akan mencoba sedikit menjawab dari pertanyaan tersebut. Seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini struktur kurikulum Merdeka sangat fleksibel dalam mengakomodasikan daerah dan budaya lokal. Fleksibilitas ini adalah salah satu prinsip utamanya yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk merancang operasional yang relevan dengan konteks pribadi siswa. Namun secara garis besar, fleksibilitas ini diberikan melalui muatan lokal yang biasa dikenal yang bisa diimplementasikan sekolah melalui 3 cara utama. Yang pertama yaitu menjadi mata pelajaran tersendiri. Cara ini adalah yang paling tradisional, di mana sekolah menetapkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri di luar dari mata pelajaran inti. Contoh, di daerah Jawa Tengah, sekolah bisa menambahkan mata pelajaran bahasa Jawa. Di Bali bisa ada mata pelajaran seni tari Bali. Di daerah pesisir mungkin relevan untuk membuat mata pelajaran kemaritiman dasar. Selanjutnya alokasi waktu, yang mana kurikulum Merdeka memberikan ruang untuk ini dengan alokasi waktu maksimal 2 jam pelajaran atau 2 JP per minggu. Yang kedua, terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain. Sekolah dapat menitipkan atau mengintegrasikan konten lokal ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Cara ini membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa bisa melihat relasi langsung antara ilmu pengetahuan dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya matematika yang bisa menggunakan konsep jual beli di pasar tradisional setempat atau menghitung pola pada kaitan khas daerah. Contoh lain di pelajaran PAS, siswa bisa belajar tentang ekosistem hutan bakau yang ada di pesisir daerahnya atau mempelajari sejarah kerajaan lokal yang pernah berdiri di wilayah mereka. Contoh yang ketiga yaitu pada seni budaya, siswa bisa belajar membuat karya seni yang terinspirasi dari cerita rakyat atau flora dan fauna endemik daerah tersebut. Yang ketiga menjadi bagian dari proyek penguatan profil Pancasila, biasa kita kenal dengan P5. Ini adalah salah satu inovasi terbesar dalam kurikulum Merdeka. Sekitar 20% dari total jam pelajaran dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Sekolah memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan tema proyek yang mengangkat isu atau potensi lokal. Contohnya tema kearifan lokal. Siswa membuat proyek untuk mendokumentasikan dan mempraktikkan permainan tradisional yang mulai dilupakan di daerahnya. Atau yang kedua, bisa pada tema kewirausahaan, yang mana siswa memperoleh hasil bumi khas daerah, misal singkong atau mangga, menjadi produk makanan inovatif, lalu belajar cara mengemas dan memasarkannya. Contoh yang ketiga, itu diintegrasikan dalam tema gaya hidup berkelanjutan, yang mana di sini siswa membuat proyek pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah yang mungkin terinspirasi dari cara-cara tradisional pengelolaan. Itu yang sementara bisa
jawab. Ada di antara teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Oke, jawabannya luar biasa. Silakan Pak Buhori, mungkin ada yang mau ditambahkan? Jawaban Ibu sudah sangat luar biasa. Bagaimana Pak Jajang atas jawaban yang telah kami berikan tersebut? Baik, terima kasih Ibu atas jawaban Ibu sudah sangat luar biasa berdasarkan dengan apa itu muatan lokal. Namun di sini ada sedikit unek-unek atau apa gitu ya, Ya. mengenai kalau berbicara masalah kearifan lokal. Silakan Pak Jajang. Jadi pada intinya fleksibilitas mengenai muatan lokal. Cuman di sini karena di sini berhubungan dengan kepala sekolah ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu jawab tadi udah luar biasa, saya sangat masuk. Cuman yang menjadi hal yang ingin saya lakukan itu terus dari Provinsi Jambi. Ketika saya sekolah di Bandung khususnya, kan di sini dijelaskan muatan lokal ini SD diberi kebiasaan menambahkan mata pelajaran atau konten pembelajaran sesuai dengan daerah. Kemudian bahasa daerah itu bisa bahasa Padang. Cuman pada kenyataannya saya selama menjadi guru di Jambi lah khususnya, apa yang disampaikan mengenai fleksibilitas ini khususnya di sekolah saya lah. Ini kan berbicara berarti mengenai seni budaya. Pada kenyataannya guru sangat sedikit sekali yang memahami mengenai itu. Kemudian anak-anak itu jarang sekali dikenalkan mengenai budaya asli seperti apa. Bahkan pelajaran bahasa Melayu Jambi pun saya rasa kalau di SD saya itu memang tidak ada. Tapi kalau di SD Bapak Ibu saya tidak tahu kan seperti itu. Karena kalau untuk di daerah Pulau Jawa sana semuanya sudah diajarkan dari dasar hingga sampai mengenal budaya daerah itu masing-masing. Nah, ini hal yang seperti ini nih, apakah memang dari sekolahnya terus sekolah gitu nah untuk memfasilitasi ini semua atau memang harus ada dari dinas atau kayak gimana gitu. Mungkin itu saja. Tidak perlu pemakalah yang menjawab, bisa juga kawan-kawan seperti Ibu tadi menjelaskan, saya kembalikan kepada pemakalah. Terima kasih. Baik, ternyata masih ada yang mengganjal di benaknya Pak Jajang, teman-teman, atas apa yang beliau ingin ketahui. Mungkin di antara teman-teman ada yang bisa menambahkan atau bisa melengkapi dari pertanyaan Pak Jajang. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Halo, dengar suara saya? Terima kasih. Baik, saya ingin mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Jajang tadi mengenai muatan lokal. Muatan lokal berbeda jauh dengan seni budaya. Ya, dalam kurikulum Merdeka, seni budaya harus memilih seni rupa, seni musik, seni tari, harus memilih salah satu. Ya, nah, itu dia merupakan mata pelajaran wajib. Nah, untuk muatan lokal, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Jajang tadi tentu itu menjadi desain kebijakan daerah. Bagaimana daerah menyikapi adanya jam equivalent 2 jam pelajaran per minggu untuk mulok pada setiap sekolah yang ada di daerahnya. Kalau kami di Tanjung Jabung Barat, pemerintah kami mempunyai kebijakan untuk jam mulok itu diisi dengan pembelajaran BTQ baca tulis Quran untuk yang beragama Islam dan BTK untuk yang beragama Kristen, jadi baca tulis kitab. Nah, jika pelajaran mulok tidak masuk dalam grand design sebuah pemerintah daerah, maka kembali menjadi kewajiban sekolah untuk mengisi atau membuat program pelajaran mulok itu akan diisi dengan pembelajaran apa. Tapi yang lebih tepat untuk mulok itu adalah hasil dari analisis kearifan lokal yang ada di wilayah itu, sehingga pembelajaran mulok itu terasa lebih mendalam,
lebih tepat sasaran, kemudian memberikan bekal hidup dan life skill untuk peserta didik kita. Misalnya di Tanjung Jabung Timur, wilayahnya banyak wilayah perikanan. Untuk mulok apa yang bisa disajikan? Misalnya pengelolaan pengawetan ikan misalnya. Atau di Tanjung Jabung Timur juga banyak pohon pinang, banyak upih pinang. Pelajaran muluk apa yang bisa dibangun di sana? Bisa kita masukkan pembelajaran prakarya, pengolahan upih pinang menjadi piring untuk prasmanan di acara-acara pengantin dan lain sebagainya, atau kulit pinang menjadi bunga yang cantik gitu. Nah, itu kan sebuah program pembelajaran yang membangun life skill. Jika mungkin pemerintah daerahnya tidak membuat grand design untuk muatan lokal itu, maka sekolah wajib membangunnya dan mencantumkan dalam KSP sekolah itu, kemudian membuat program dan alokasi waktunya dalam 1 tahun pelajaran untuk semua kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Makala atas kesempatannya. Tadi ada apa yang dibahas Pak Jajang, kan ada dua ini ya, dua garis besar. Tadi satu sudah dibahas masalah seni budaya ya oleh Pak Buhori. Saya menyoroti tentang penggunaan bahasa tadi. Iya. Memang betul, mungkin beda kondisi Pak ya. Penggunaan bahasa untuk sekarang ini di sekolah-sekolah, khususnya di dalam Provinsi Jambi, ada yang banyak sekolah itu karena memang dari kultur masyarakatnya itu memang sehari-harinya dia menggunakan bahasa daerah Jambi, maka itu terbiasa. Beda kondisinya dengan di daerah-daerah yang mayoritas pendatang, baik itu daerah transmigrasi ataupun di tempat yang multikultural lainnya yang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau mereka menggunakan bahasa ibu mereka sendiri. Yang Bapak bandingkan tadi di daerah Jawa Barat, di tempat mengajar saya sebelumnya itu ada kami menerima salah satu siswa pindahan yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya bisa memakai bahasa Sunda. Jadi menurut hemat saya hal seperti ini juga sebenarnya harus dilakukan berimbang. Jadi jangan sampai kita temukan ada siswa yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Boleh memang bahasa ibu itu digunakan di sekolah, tapi untuk bahasa pengantarnya itu haruslah tetap bahasa Indonesia, sehingga ketika siswa ini tadi pindah ke tempat kami dia mengalami kesulitan berkomunikasi dengan temannya. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jambi juga baru-baru ini sudah mencanangkan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Jambi, dan itu sudah disosialisasikan di dinas-dinas pendidikan kabupaten kota, yang mana mereka mencanangkan Trigatra bahasa yang berbunyi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi ini kita sambut baik, kita sebagai guru di sekolah sangat menyambut baik sekali untuk kegiatan ini, agar nanti melalui Trigatra bahasa ini tidak ada lagi istilahnya pengelompokan, karena kita di Jambi ini kan tidak hanya satu wajah, satu kultur saja. Tiap sebaran daerah, tiap sebaran kabupaten kotanya itu memiliki masyarakat yang beragam gitu. Nah, jadi melalui kegiatan Trigatra bahasa ini tadi dapat menjadi pemersatu, di mana kekhawatiran kita ini tadi yang katanya tidak melestarikan bahasa tadi ya ini dapat teratasi. Itu aja. Terima kasih Pak Makala dari saya. Baik, terima kasih. Ada mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan silakan. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari kawan-kawan. Alhamdulillah dapat pencerahan. Terima kasih Pak Buhori dan terima kasih kepada Pak Pasal. Kami kembalikan kepada Ibu. Baik, dicek tadi jawaban dari dan banyak yang terima. Dan ini juga masih
Pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan oleh Armin, ya, oleh Ibu Hadir. Kedua, kelompok kami akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Hadir pada Pak Hadir. Silakan. Terima kasih, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Aryu. Pertanyaannya, salah satu ciri dari kurikulum Merdeka adalah pendekatan berdiferensiasi. Nah, apa tantangan utama? Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang sama-sama kita tahu bahwa diferensiasi adalah menyesuaikan kebutuhan dan peserta didik dan juga dalam siswa yang berjumlah berapa yang menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Jawabannya adalah salah satu ciri dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru mengajar dengan menyesuaikan kebutuhan minat kemampuan setiap siswa. Namun, dalam pendekatan guru sering menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, jika jumlah siswa di kelas terlalu banyak, guru akan kesulitan membagi perhatian dan memahami kebutuhan masing-masing anak. Selain itu, waktu belajar di sekolah juga terbatas. Sementara pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan persiapan yang lebih panjang, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, variasi, sampai melakukan penilaian yang sesuai dengan tiap anak. Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas. Karena untuk menjalankan pembelajaran diferensiasi, biasanya guru memerlukan media atau sumber belajar yang beragam. Semua guru juga terbiasa atau terlatih merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Baiklah, karena tadi jawaban yang disampaikan oleh mungkin ada minimal sekali dari pengembangan yang jawab itu, silakan. Yang muda. Nasi dah. Nasi dah. Ya Bapak Ibu, silakan. Ya Bapak Ibu, silakan berdiferensiasi. Oke. Bagaimana dari Pak Arif? Masih ada sedikit pertanyaan yang masih mengganjal seperti itu. Untuk lebih jelasnya, tadi kan tantangannya salah satunya jumlah terlalu banyak, itu salah satu tantangan juga untuk menerapkan berdiferensiasi. Nah, sedangkan berdiferensiasi itu kan kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ketika jumlah itu terlalu banyak, maka minat dan kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda tentunya. Gaya belajarnya tentu berbeda-beda. Nah, kita sebagai guru itu seperti apa cara menerapkan tantangan tersebut, Titik-titik. mengatasi tersebut? Pokoknya namanya titik-titik, maksudnya titik-titik. Jadi ada yang namanya titik-titik aja. Ya. Maksudnya tuh dia titik, 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 huruf kecil semua. Titik-titik. Nggak pernah koma, tapi komitmen orang. Titik selesai. Tantangan menyelidiki pembelajaran. Yuk, lanjut. Baik, mungkin oleh Ibu Ayu, bagaimana cara mengelompokkan siswa sesuai dengan Iya, atau kita kelompokkan misal yang sedang dengan yang sedang saja, kemudian yang tergolong masih rendah dengan rendah saja. Apakah seperti itu cara pengelompokannya? Baik, saya coba bantu jawab untuk berdiferensiasi biar tidak vakum. Berdiferensiasi diawali
dengan asesmen diagnostik yang memetakan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi berdiferensiasi ini adalah usaha guru untuk mengetahui gaya belajar siswa dan menyajikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Apa yang harus dilakukan? Tentu menyiapkan pendekatan pembelajaran yang paling mungkin untuk bisa berbagai gaya belajar siswa kita yang beraneka ragam. Semakin banyak siswa, tentu akan semakin besar juga keanekaragaman. Untuk mempermudah diferensiasi itu, maka misalnya untuk kelas 1, pentingnya asesmen diagnostik ketika tahun ajar tes calistung, tapi lebih untuk memetakan kemampuan dasar peserta didik kita, sehingga setelah terpetakan, sekolah mempunyai strategi bagaimana mengatasi beraneka ragam gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik. Jadi pada kelas 1 ada yang berasal dari PAUD, ada yang non PAUD. Nah, kalau kita gabung, maka akan susah ngajarnya. Ketika mengajar yang low, akan ketinggalan. Yang cepat, dia akan mengganggu dirinya karena merasa fasilitas. Caranya kita pisahkan, kelasnya kita pisahkan, sehingga dia akan lebih diperhatikan. Kemudian untuk yang sudah bisa, dia akan terus dilanjutkan dan dikembangkan. Seperti itu prakteknya. Tapi kalau jumlahnya cuma 1, yang tidak dibagi, maka yang paling besar adalah kemauan guru untuk belajar dan terus berubah. Itu jawabannya. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak Buhori. Mungkin sedikit di sini perlu kami nambahkan, kalau untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa tersebut, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Buhori, kita harus melakukan asesmen awal. Nah, dari asesmen awal itu tadi, kita bisa mengetahui nih batas kemampuan siswa kita. Mungkin untuk lebih signifikannya itu, contohnya di dalam kelas, jika siswa kita itu berjumlah 32, tentu dari 32 siswa ini memiliki berbagai macam kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, mungkin di sini dapat kita lakukan cara yang sederhana, yaitu mengelompokkan siswa tersebut menjadi beberapa kelompok dengan standar atau kriteria penilaian. Yang pertama kita buat di situ butuh bimbingan. Itu kita samakan dari hasil asesmen awal tadi. Apa yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan bimbingan. Terus yang kedua, kita membuat kelompok yang kedua, yaitu mana siswa yang sudah dianggap cukup paham, sudah bisa, contohnya bisa. Nah, itu yang kelompok ketiga, kita bisa memilikinya pada kelompok yang sangat paham atau siswa yang benar-benar memiliki pengetahuan yang sudah di atas daripada 2 kelompok tadi. Untuk contoh yang lebih mendasar lagi, sederhana, di sini dapat kesimpulan yang fleksibel, pembelajaran tetap sangat mungkin dengan jumlah siswa yang pengelolaan efektif untuk jumlah siswa yang bagaimana jawaban kami? Apakah ada yang masih mengganjal? Sedikit saya tambahkan Bu Ya, Nani. silakan. Mengenai strategi. Strategi tidak hanya dalam proses belajar, tapi ketika asesmen pun perlu kita berikan strategi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu perlu kita menyiapkan LKBD sesuai dengan gaya belajar mereka. Umpamanya yang bukan dengan lihat gambar, maka LKBD-nya sehubungan dengan gambar. Nah, ada yang suka dengan mendengarkan, nah, maka LKBD-nya berhubungan dengan mendengarkan. Seperti itu. Jadi asesmennya pun
apa namanya beragam, tapi tujuannya sama, kayak gitu, standarnya sama, hanya bentuknya yang berbeda, kayak gitu. Terima kasih. Itu Bu Aryu, gimana dengan jawabannya yang telah kami sampaikan? Baiklah, Puri sangat mencerahkan. Terima kasih atas jawabannya. Kita masuki ke pertanyaan yang keempat oleh Bapak Nurul Asmawan. Siapa yang jawab? Baiklah, untuk pertanyaan kami coba untuk menjawab yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Agesti. Kepada Ibu Lia, silakan. Saya akan mencoba alasan mata pelajaran IPA dari PS Sekali hidupmu. penggunaan ini didasarkan sesuatu di sekitarnya sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai disiplin ilmu yang terpisah-pisah. Mereka belum bisa membedakan antara fenomena alam dan konteks IPS. Contohnya, ketika anak belajar tentang sungai, mereka tidak hanya melihat komposisi air pada IPA, tetapi juga dampak sungai terhadap aktivitas nelayan, transportasi di IPS secara bersamaan. IPAS mengakomodasi cara pandang terpadu. Yang kedua, pembelajaran yang kontekstual. Untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual dengan lingkungan sekitar siswa, IPAS memungkinkan guru menyajikan masalah nyata yang secara alami melibatkan aspek alam dan sosial secara bersamaan. Yang kedua, IPAS bertujuan memicu siswa untuk mengelola dan memahami lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan, sehingga meningkatkan kesadaran terhadap masalah di sekitar mereka yang mempengaruhi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, menguatkan keterampilan proses, di mana IPAS menekankan pada pengembangan keterampilan inquiry, bertanya, mengamati, memprediksi, dan menyelidiki, yang dapat diterapkan baik pada fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang kedua, dengan menggabungkan kedua materi, alokasi waktu mata pelajaran di SD dapat disederhanakan dan fokus materi menjadi lebih esensial, sehingga siswa dapat belajar secara lebih mendalam. Tahu kelebihan dan kekurangan dari IPAS. Kelebihannya, siswa melihat keterkaitan fenomena alam dan sosial secara utuh dengan kehidupan sehari-hari pada pembelajaran atau masalah yang melibatkan eksplorasi alam dan sosial sekaligus. Pada guru, alur pembelajaran dan mengintegrasi alokasi waktu yang lebih efisien dan mengurangi jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari. Sedangkan kekurangannya yaitu, yang pertama, siswa terutama yang sudah terbiasa dengan pemisahan mata pelajaran mungkin kesulitan membedakan antara batasan konsep IPA yang objektif dan IPS yang subjektif. Yang kedua, ada resiko bahwa materi dari kedua disiplin ilmu tidak dapat disampaikan secara mendalam karena terjadi penyederhanaan konten. Yang ketiga, menuntut guru kelas memiliki kompetensi ganda. Untuk konsep dasar IPA dan eksperimen dan survei, serta kurangnya buku panduan yang benar-benar terintegrasi bisa menjadi hambatan. Demikianlah jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan. 9. Baik, demikianlah tadi jawaban yang diajukan oleh Bapak Nurul Asmawan.
Asmawan. Bagaimana Pak Nasrul? Bagaimana Pak Nasrul? Oke, Oke, itu pertanyaan Pak. Tak boleh dijawab. Pertanyaan Pak Buhari. Baik, demikianlah tadi telah dijawab dan dipaparkan jawaban dari pertanyaan Pak Nasrul. Alhamdulillah dapat diterima jawaban tersebut. Kita masuki untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya, yang ditanyakan oleh Bapak Buhori Muslim. Arif apa? Akan dijawab oleh Bapak Arif. Pada Pak Arif, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan menjawab dari apa saja kelebihan deep learning kan pada kurikulum mereka dibandingkan dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Jawabannya adalah inti dari kelebihan deep learning adalah ada 3, yaitu lebih kontekstual dan bermakna. Siswa belajar dengan mengaitkan materi ke kehidupan mereka sehari-hari. Berikutnya, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu karena pembelajaran bersifat joyful, meaningful, dan meaningful. Yang berikutnya, mendorong kemandirian dan kreativitas. Siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga membangun pemahaman sendiri. Sementara pendekatan saintifik di kurikulum 2013 memberikan struktur dan logika. Pendekatan deep learning dalam kurikulum mereka memberikan ruang bagi eksplorasi, refleksi, dan pembelajaran yang lebih personal dan relevan. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana Pak Buhori? Jawaban yang luar biasa. Luar biasa. baik, demikianlah tadi jawaban pertanyaan Pak Buhori yang dipaparkan oleh Bapak Arif. Dan jawaban tersebut sudah memuaskan Pak Buhori. Sampai di sini dulu tentang makalah struktur kurikulum sekolah dasar pada hari ini. Saya selaku moderator ucapkan terima kasih dan permintaan maaf jika di dalam diskusi kita atau jawaban-jawaban kami belum memuaskan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Dengan ini kami tutup penyajian makalah kami dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai presentase daripada makalah kelompok 5, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Sebagai moderator saya sendiri Yunani. Ada teman saya Ibu Lia Agesti dan Pak Arif. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan atas berkah Allah pada hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di ruangan kampus Unja ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin langsung saja kita buka sesi diskusi pada makalah kelompok 5 pada hari ini, yang mana akan dipaparkan oleh Ibu Lia Agesti. Kepada Bu Lia Agesti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Struktur Kurikulum di SD. Latar belakangnya, dalam konteks pendidikan formal, kurikulum menjadi komponen vital yang menentukan arah. Testing kedua. Halo.
pendidikan formal, kurikulum menjadi komponen vital yang menentukan arah dan kualitas proses pembelajaran. Sekolah dasar sebagai perluasan pendidikan formal pertama memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Struktur kurikulum SD tidak hanya mengatur mata pelajaran yang harus dipelajari, tetapi juga menentukan alokasi waktu, metode pembelajaran, dan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Perkembangan zaman dan tuntutan global menuntut adanya penyesuaian di dalam struktur kurikulum agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum yang saat ini telah mengalami berbagai dari waktu ke waktu. Dimulai dari kurikulum 1994, kurikulum berbasis perspektif tahun 2004, kurikulum tingkat sastra pendidikan tahun 2006 hingga kurikulum 2013. Yang kemudian berkembang menjadi kurikulum merdeka. Menekankan perubahan kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Rumusan masalah yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum dan struktur kurikulum SD. Yang kedua, apa saja landasan yang mendasari struktur kurikulum SD. Ketiga, bagaimana komponen-komponen yang terdapat dalam struktur kurikulum. Empat, mata pelajaran apa saja yang terdapat dalam struktur kurikulum. Di sini terdapat pengertian kurikulum. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dikemukakan bahwa kurikulum adalah perangkat rencana dan pembelajaran mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan belajar mengajar. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir dan kurer, yang merupakan istilah bagi tempat berlatih dan lari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam pengetahuan dan dapat dilalui oleh komputer. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran harus diikuti atau diambil siswa untuk menanamkan pendidikannya. Secara luas, kurikulum diartikan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah pada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Struktur kurikulum terdapat dua bagian, pertama struktur horizontal, di mana menyusun jenis mata pelajaran atau bahan pelajaran yang diajarkan pada jenjang tertentu, mencakup mata pelajaran wajib dan pilihan, cara penyajiannya. Struktur horizontal berkaitan dengan strategi pembelajaran dan tujuan pendidikan pada jenjang. Yang kedua, struktur vertikal, karena penyusunan mata pelajaran secara berjenjang antara tingkat kelas atau jenjang pendidikan sehingga dapat berkembang kompetensi yang harus dicapai. Struktur ini bertujuan agar pembelajaran berlangsung sistematis dan berkelanjutan sesuai perkembangan psikologis dan kegiatan. Perbedaan dengan pada KTS SD 2005 ini memberi otonomi besar pada sekolah dalam menjalankan, namun sering menimbulkan ketimpangan itu. Pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendekatan saintifik dan penilaian kompetensi, dinilai terlalu padat dan sulit dijelaskan secara konsisten. Pada kurikulum merdeka, penyederhanaan struktur memfokuskan pada materi sosial serta memberi fleksibilitas agar pembelajaran lebih sesuai dengan kondisi standar kehidupan dan peserta didik. Pendekatan learning dalam struktur kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, integrasi antar mata pelajaran. Yang keempat, refleksi dan penilaian otentik. Yang kelima, berdasarkan pengembangan kompetensi atas organisasi. Struktur kurikulum dapat dikategorikan dalam beberapa desain utama. Pertama, kurikulum dapat dikategorikan fokus pada disiplin tradisional seperti matematika, sains, dan sejarah. Yang kedua, kurikulum terintegrasi.
menggabungkan beberapa subjek menjadi satu tematika atau proyek, misalnya menggabungkan sains, seni, dan bahasa dalam tentang lingkungan. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi. Lebih fokus pada hasil pembelajaran yang terukur atau kompetensi yang dari siswa. Sedangkan pada kurikulum berbasis masalah, lebih mendorong pada pemikiran kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Materi pelajaran belajar sebagai hal untuk menyelesaikan masalah. Landasan struktur yang pertama landasan logis, yang kedua landasan logis, yang ketiga landasan logis, dan landasan sosiologis. Komponen struktur kurikulum terdapat mata pelajaran wajib, yang pertama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, PDIP, PTOK, bahasa Inggris, dan pendidikan agama dan IPT. Contoh alokasi waktu per minggu per kelas. Kelas 1 total jam pelajaran sekitar 32 sampai 34 GP per minggu. Kelas 2 sekitar 34 sampai 36 GP per minggu. Kelas 3 dan 4 sekitar 40 GP per minggu. Kelas 5 dan 6 sekitar 42 GP per minggu. Implementasi struktur kurikulum SD. Yang pertama, tahap perencanaan pembelajaran, di mana melalui penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, penyusunan silabus, dan RPP. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran, dengan memperhatikan yang pertama pendekatan pembelajaran, yang kedua dari strategi, media, dan sumber pembelajaran, serta penilaian. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan. Mencakup untuk pencapaian tujuan pembelajaran, identifikasi kendala dan tantangan, melakukan perbaikan dan penyempurnaan, serta memastikan kualitas pembelajaran. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yang pertama komitmen kepala sekolah dan guru, kedua ketersediaan sarana dan prasarana, ketiga dukungan orang tua dan masyarakat, yang keempat kebijakan dan pendukung, kelima, pelatihan dan pengembangan SDM. Sedangkan faktor penghambatnya adalah yang pertama komitmen kepala sekolah dan untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Struktur ini mencakup mata pelajaran wajib, mata lokal, dan pengembangan diri yang dirancang sesuai dengan karakteristik pengembangan peserta didik usia 6 sampai 12 tahun. Sarannya di sini, satu, agar pelaksanaan kurikulum khususnya kurikulum merdeka dapat dikembangkan dengan memperhatikan kesiapan guru, sarana, sekolah, serta lingkungan dari orang tua dan masyarakat. Guru sebagai bibit kompak implementasi kurikulum perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan agar mampu menguasai strategi pembelajaran dan menekankan pada pemahaman mendalam. Yang ketiga, sekolah diharapkan mampu memanfaatkan fleksibilitas kurikulum dalam mengembangkan nuansa lokal dan program penguatan karakter sehingga lebih relevan. Yang keempat, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas dan bahan ajar dan kebijakan mendukung agar penerapan kurikulum tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelajaran. Terima kasih. Apa kode sendiri? Tuh, silakan. Langsung PJ masuk. Oh, kamu sampai kali lihat tuh kan? Itu deh. Kalau melihat semua, siapa yang buat ini tadi? Nah, ada. Oke, lanjut. Itu kan wah itu. Mas lah indah dari ini. Itu benar. Ya.
You're loving. Halo, tes. Masuk, Pak. Nah, Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Boleh, silakan Pak Faisal. Ya. Oke, terima kasih Pak Makala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penjelasan tadi bahwa kurikuler itu dapat diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran. Nah, seperti apa nih contohnya? Apakah dengan melakukan integrasian beberapa hal dalam satu kegiatan ini sudah menggunakan pelajaran kurikuler yang sudah ditetapkan dalam tersebut? Nah, kemudian boleh kurikuler ini dilakukan lebih dari 5 JK dalam seminggu untuk satu mapelnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Faisal. Untuk pertanyaan berikutnya kepada Pak Jajang. Jajang, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Pemakala. Adapun yang ingin saya tanyakan, ini kan menyangkut tentang struktur kurikulum SD. Yang ingin saya tanyakan mewakili dari kelompok 6, bagaimana sih fleksibilitas struktur kurikulum SD dalam mengakomodasi kebutuhan daerah atau budaya lokal secara mendalam? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jajang. Untuk berikutnya, saya persembahkan ke Bu Aryudawati. Baik, terima kasih pemateri atas kesempatannya. Izin saya untuk bertanya. Pertanyaan saya yaitu dalam makalah pada halaman 6 sudah dipaparkan. Di situ ada ciri-ciri dari kurikulum merdeka. Nah, pertanyaan saya, salah satu ciri dari kurikulum merdeka adalah pendekatan berdiferensiasi. Nah, apa tantangan utama guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Bahwa yang sama-sama kita tahu, diferensiasi adalah menyesuaikan kebutuhan dan minat peserta didik dan peserta didik. Kemudian dalam jumlah berapa kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Aryudawati. Untuk pertanyaan berikutnya ke Pak Buhori. Kepada Pak Buhori, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Pada makalah saudara pada halaman 6 menjelaskan tentang beberapa kurikulum yang telah digunakan di Indonesia beserta dengan pendekatan pada kurikulum itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apa kelebihan deep learning yang digunakan pada kurikulum merdeka dibandingkan dengan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Buhori. Untuk pertanyaan berikutnya, saya persembahkan kepada Pak Nasrul. Dengar nih. Dengar. Tes. Dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari makalah yang ditampilkan tadi, yang ingin saya tanyakan
Maaf, ini kamera saya terkunci. Dari sini nggak bisa dibuka. Mungkin dari situ bisa dibuka dari yang ingin saya tanyakan, dalam komponen struktur kurikulum ada yang namanya mata pelajaran, di mana pada jenjang sekolah dasar itu beberapa mata pelajaran itu dilebur menjadi satu. Salah satunya IPAS, yaitu penggabungan antara IPA dan IPS. Nah, pertanyaan saya, mengapa mapel tersebut dilebur untuk jenjang sekolah dasar, dan kira-kira apa plus dan minusnya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Jo, pertama. Baik. Pertanyaan yang akan dijawab oleh Ibu Lia Agesti kepada Ibu Lia Agesti. Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Faisal, di mana pertanyaannya adalah co-kurikuler dapat diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran. Seperti apa contohnya? Apakah dengan melakukan pengintegrasian beberapa mapel dalam satu kegiatan ini sudah menggugurkan tagihan 2 JP co-kurikuler dalam minggu tersebut? Bolehkah co-kurikuler dilakukan lebih dari 2 JP dalam seminggu? Di sini saya akan mencoba menjawab. Integrasi mata pelajaran dalam kegiatan co-kurikuler. Seperti yang kita ketahui, co-kurikuler pada saat ini mengacu pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Contohnya seperti kebiasaan bangun pagi. Bangun pagi di sini ide kegiatan co-kurikulernya bisa berupa proyek hari terbaikku. Dimulai pagi hari, siswa membuat jurnal atau poster kegiatan pagi mereka yang bermanfaat. Lintas mapel yang terlibat yaitu bahasa Indonesia, yaitu menulis cerita, mata pelajaran seni budaya, di mana membuat poster, dan PJOK yang meliputi aktivitas pagi sehat. Nah, yang kedua, saya beri contoh misalnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu beribadah, di mana contoh kegiatannya bisa berupa panggung nilai dan doa, di mana siswa menampilkan drama pendek, puisi, atau lagu bertema spiritualitas dan kebaikan hati. Lintas mapel yang terlibat di situ ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, serta seni budaya. Nah, itu beberapa contoh integrasi mata pelajaran dalam kegiatan co-kurikuler. Pertanyaan yang kedua, apakah integrasi mapel menggugurkan tagihan JP co-kurikuler? Seperti yang kita ketahui, dalam Permendikbud nomor 13, co-kurikuler sekarang itu dibuat terpisah, di mana jam pelajarannya dibuat per mapel itu 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu terpisah dari intrakurikuler. Biasanya dibuat para guru pada hari Sabtu untuk 1 jam pelajarannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, batasan waktu kurikuler dalam seminggu. Di sini seperti kita ketahui, misalnya pada kelas 6 pendidikan agama dan budi pekerti, alokasi intrakurikuler co-kurikulernya selama seminggu yaitu sebanyak 32 JP, di mana 1 minggunya itu terdapat 1 JP. Pendidikan Pancasila 1 JP, serta mata pelajaran lainnya berjumlah 1 JP untuk co-kurikuler. Dia terpisah dari intrakurikuler. Mungkin jika ada teman-teman yang bisa menambahkan atau merevisi dari jawaban saya minta pencerahan.
Baik, teman-teman, demikian tadi jawaban dari Ibu Lia. Ada di antara menambahkan atau mau lebih melengkapi daripada jawaban tersebut? silakan. Kami silakan. Ya, boleh. Baik, Bapak Ibu, di sini mencoba ingin melengkapi, menambahkan dari jawaban yang disampaikan oleh Bu Lia Agesti mengenai alokasi waktu kokurikuler dalam struktur kurikulum Merdeka berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Yang perlu digarisbawahi adalah kokurikuler itu merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan pengalaman dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. Kompetensi yang dimaksud itu adalah dimensi profil lulusan yang 8 itu. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, pengenalan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, bagaimana pelaksanaan di sekolah itu tergantung dengan analisis sekolah terhadap kebijakan yang akan diambil. Apa yang sudah menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan untuk mendukung intrakurikuler. Jika diperlukan untuk penguatan kearifan lokal dalam kokurikuler, maka sangat dimungkinkan untuk oleh guru kelas, karena guru kelas, terutama guru kelas tinggi, ada 4 mata pelajaran yang alokasi masing-masing 1 jam untuk kokurikuler, yakni matematika, bahasa Indonesia, IPAS, dan Pancasila. Nah, untuk PJOK dan agama tentu milik masing-masing guru mapel. Nah, apakah bisa diadakan lintas mapel sehingga jam kokurikuler itu dijadikan menjadi 1 program? Bisa, jadi tergantung manajemen sekolah mengaturnya dalam muatan KSP yang disusun. Nah, berapa jam per minggu? 1 jam per minggu. Semuanya 1 jam per minggu, tidak bisa lebih dari 1 jam per minggu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buhori telah melengkapi daripada jawaban kelompok 5. Mungkin ada teman-teman yang mau menggunakan. Silakan. Terima kasih. Tadi berarti yang saya garis bawahi adalah per mata pelajaran itu untuk kokurikulernya itu ada 1 JP per minggu ya. Kemudian satu lagi tadi dibilangkan kokurikuler itu kan bisa diintegrasikan ke beberapa mapel. Nah, sepertinya belum terjawab tadi. Kalau misalnya sudah dilakukan beberapa mapel itu dijadikan 1 kegiatan, apakah ini sudah menggugurkan kewajiban yang 1 JP itu tadi? Artinya, misalnya hari ini belajar agama, sudah terintegrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia atau matematika misalnya. Nah, di jadwalnya matematika dan bahasa Indonesianya di hari lain, karena hari Senin tadi sudah digabung dengan PAI. Apakah kita masih ada tagihan di hari berikutnya sesuai jadwal itu untuk melakukan kokurikuler, atau sudah gugur kewajiban itu? Itu fokus pertanyaan saya. Oke, baik, saya coba bantu jawab. Untuk pengintegrasian, kokurikuler itu harus diramu dalam sebuah program yang dibuat program semesternya, sehingga alokasi waktunya sudah diatur dengan baik. Sehingga pada setiap kelas itu sudah terjadwal jam kokurikuler. Dia terjadwal sendiri, tidak boleh terintegrasi. Umpamanya, kita buat program kokurikulernya kearifan lokal ya, umpamanya cantik dari sampah plastik. Nah, guru kelas kebagian mengajar apa? Jadi dia berbagi peran. Nah, apakah kewajiban mengajarnya akan gugur ketika itu sudah diprogramkan? Tentu akan gugur. Kenapa gugur?
karena sudah ada pembagian programnya. Guru mapel harus mengajarkan apa, yang guru kelas harus mengajarkan apa dalam program bunga cantik dari sampah plastik itu, seperti itu. Jadi tagihan ini akan menjadi bagian dari beban mengajar kita masing-masing guru kelas yang 24 jam per minggu, baik guru kelas maupun apakah masing-masing bisa, setiap mapel bisa membuat program sendiri? Bisa. Tidak harus tidak harus terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah memuaskan. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah menyempurnakan jawaban kami. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan saudara Pak Jajang. Iya? Dah, Oh ya, Bapak Bati. Ya. Ini udah dihapus. Ini direkam. Nah, nanti